wabarakatuh. Nah, di sini saya Rendiani Tiara Fitri dengan NIM 24.225.288, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD gelombang 2 tahun 2024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar PPG Prajabatan yang telah saya buat dengan dosen pembimbing Bapak Sutri Sutrisno MOR. Yang pertama yaitu tentang identifikasi diri. Nah, visi saya untuk pendidikan yaitu mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu visi saya sebagai seorang guru yaitu menjadi guru yang profesional dengan mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dalam profil pelajar Pancasila dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang saya lakukan. Yang pertama dengan meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional. Yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran, yaitu mungkin dengan salah satunya dengan mengintegrasikan ke dalam modul ajar. Selanjutnya menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Nah, setelah saya mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu seharusnya yang pertama menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Yang kedua yaitu memperhatikan keragaman yang ada pada peserta didik. Selanjutnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini itu peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru lebih baik itu lebih memberi fasilitas atau memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, yaitu dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik, diselingi dengan game sehingga anak-anak itu tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama yaitu mengenali karakteristik peserta didik dengan baik, dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu mampu menguasai dan memahami berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, tentunya dengan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Yang selanjutnya selalu mengembangkan kemampuan diri, mempunyai kemampuan sosial emosional yang baik, mampu mengontrol emosi ketika dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman yang belajar yang paling bermakna yaitu pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Nah, dalam mata kuliah ini yaitu ada beberapa topik, ada 3 topik. Yang pertama yaitu tentang pemahaman
karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Nah, selanjutnya topik 2, pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran peserta didik melalui asesmen awal atau TARL. Yang ketiga yaitu pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran. Nah, peserta didik itu merupakan individu yang unik dengan berbagai latar belakang dan perkembangan serta kesiapan yang dimiliki saat ingin melakukan proses pembelajaran. Nah, sehingga kita sebagai seorang pendidik atau guru penting mengenal peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dan asesmen juga disesuaikan dengan karakteristik sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, saya selipkan artefak mata kuliah prinsip pengajaran asesmen 2 yaitu pada ruang kolaborasi tugas 3.2 tentang proyek pengajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT. Di sini saya menerapkan pembelajaran CRT yaitu membuat dengan memvideonya dan menguploadnya di YouTube. Terus selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap peserta didik sehingga hasilnya dapat digunakan guru untuk rujukan dalam penyusunan pembelajaran, yaitu sama saja seperti memetakan entah dari kompetensi, kekuatan dan kelemahan dari peserta didik guna menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu ada asesmen yang dilakukan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Nah, sehingga ketika kita mengajar itu bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta didik pada kelas tersebut. Yang selanjutnya ada teaching at the right level atau TARL. Nah, itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Yang terakhir ada culturally responsive teaching atau CRT, merupakan pendekatan pembelajaran yang tanggap budaya. Nah, selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran yang saya buat yaitu identitas desain. Yang pertama, identitas desain pembelajaran menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 pada materi huruf kapital. Tujuan pembelajaran melalui LKPD, peserta didik dapat membuat tulisan dengan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil cerita singkat sesuai gambar yang telah dibuat dengan memperhatikan huruf kapital yang tepat. Untuk capaian pembelajaran sendiri, yaitu peserta didik mampu menulis teks eksplanasi, laporan, dan eksposisi persuasif dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi, menjelaskan hubungan kausalitas, serta menuangkan hasil pengamatan untuk meyakinkan membaca. Peserta didik juga mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya, menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi,
dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Nah, ya, desain inovasinya itu perangkat pembelajaran. Nah, di sini saya memetakan kesiapan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik non-tes. Yang pertama yaitu untuk kelompok A itu adalah kelompok visual atau peserta didik yang tergolong ke dalam gaya belajar visual atau lewat gambar biasanya. Visual diagnosis yang telah dilakukan itu masuk dalam kelompok A. Nah, di sini saya menggunakan LKPD dengan adanya gambar dan teks. Nah, peserta didik membenarkan penulisan yang ada pada teks dan bergambar tersebut. Yang kedua yaitu kelompok B atau kelompok gaya auditori dengan mendengarkan, yaitu peserta didik yang tergolong ke dalam gaya belajar auditori ini juga melalui tes diagnostik non-kognitif yang telah dilakukan. Nah, LKPD yaitu dengan mendengarkan rekaman suara. Nah, dari rekaman tersebut, kemudian peserta didik membenarkan penulisan huruf kapital yang benar itu seperti apa. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Peserta didik yang tergolong ke dalam gaya belajar kinestetik melalui tes diagnostik non-kognitif yang telah dilakukan atau tadi yang memiliki gaya belajar yang banyak gerak, suka bergerak. Nah, LKPD dengan menggunakan praktek mencari kertas di lingkungan kelas. Jadi saya nanti memberikan beberapa kertas yang ada teks. Nah, nanti mereka membetulkan huruf kapital pada teks tersebut itu yang benar seperti apa. Nah, selanjutnya ada LKPD yang disesuaikan dengan kesiapan belajar atau gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada LKPD kelompok visual, LKPD kelompok auditori, dan LKPD kelompok kinestetik. Nah, rencana tindak lanjut yang saya lakukan yaitu 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai seorang guru. Yang pertama, saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan. Bisa melihat video dari YouTube atau mengikuti pelatihan-pelatihan workshop tentang kependidikan. Yang kedua yaitu saya akan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan lingkungan masyarakat serta sesama rekan guru, karena beberapa elemen ini akan terus saling berhubungan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menyiapkan konten materi pembelajaran yang terintegrasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya yaitu sebagai guru profesional saya akan melakukan yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengedepankan atau mementingkan sesuai dengan karakteristik melihat dari latar belakang peserta didik masing-masing.
Yang kedua yaitu pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan karakter dan kebutuhan peserta didik masing-masing. Karena kebutuhannya mereka juga berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan zaman yang ada saat ini dengan memutarkan video pembelajaran menggunakan LCD. Itu juga merupakan salah satu memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Yang terakhir, selalu melakukan evaluasi dan refleksi diri tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sekian penjelasan mengenai seminar PPG yang telah saya susun dalam bentuk PowerPoint. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum